penjahat, ahli maksiat, ahli membunuh, ahli berzina, ahli mabuk, tidak pernah sholat sama sekali, enggak pernah puasa, pokoknya maksiat, berkubang dalam kemaksiatan. Bukan hanya berzina tetapi juga membunuh seenaknya, merampok, mencuri, memeras, menindas, memperkosa, mabuk-mabukan, seluruh kemaksiatan dijalankan. Dan dia tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Pokoknya bejat sebejat-bejatnya. Asalkan dia umat Islam, dia mengakui bahwa Allah Maha Esa dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini berawal dari geger kisruh ada di YouTube antara si fulan dengan si fulan. Si fulan mengatakan bahwa orang fasik nggak bisa masuk ke dalam surga, karena masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Benar sekali. Masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Lalu mengapa mempermasalahkan masalah amal? Karena tidak ada satu amal perbuatan pun yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Bahkan ini juga termasuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bisa masuk ke dalam surga itu bukan sebab amal ibadahnya, bukan sebab amal perbuatannya, kecuali hanya semata-mata rahmatnya Allah, ampunannya Allah, ridhonya Allah. Sama seluruh hamba Allah, manusia dari jenis manapun, jin dari jenis apapun, bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla bukan karena sebab amal perbuatannya, bukan karena sebab amal ibadahnya, tetapi murni karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Lalu bertanya, apakah benar orang fasik bisa masuk ke dalam surga sedangkan dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa? Bukan hanya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tetapi dia juga melakukan kejahatan, kemaksiatan. Dia berzina, mabuk, main judi, mencuri, merampok, bahkan memperkosa, membunuh. Itu bisa masuk ke dalam surganya Allah. Asalkan nih syaratnya satu, dia tidak menyekutukan Allah dan dia mengakui bahwa Rasulullah SAW Muhammad ini adalah sebagai utusannya. Dalilnya sahih yaitu riwayat Imam Muslim. Lihat di dalam nomor hadis 183 dan juga nomor hadis 269 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sebenarnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi redaksi lengkapnya yang sempurna yang kita pakai ini adalah redaksi di dalam Sahih Muslim. Siapa yang meragukan hadis riwayat Imam Muslim? Lihat nomor hadis 183 dan 269 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, ada oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu, yaitu berkata. Ini hadisnya panjang loh ya. Panjang baik dalam Sahih Bukhari maupun Muslim. Ini redaksi hadisnya panjang sehingga kami singkat nih. Kami singkat, ingat ini hadis ini kami potong. Kami ambil agak yang bagian akhirnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Illam tusaddiquni bihadzal hadithi faqra'u in syi'tum." Jika kalian tidak membenarkan kepadaku pada hadis ini, maka bacalah oleh kalian in syi'tum, jika kalian berkehendak, bacalah Al-Qur'anul Karim pada surat An-Nisa ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi mithqala dzarratin, pada seberat biji sawi sekalipun. Jika ada itu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya, dan Allah akan memberikan dari sisi Allah pahala yang sangat besar. Allah itu enggak kejam, Allah itu enggak zalim. Asalkan hamba itu tadi ingat, tidak menyekutukan Allah, dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Fayaqulullahu azza wa jalla, syafa'atil malaikat wa syafa'al nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman, telah memberikan syafaat oleh para malaikat. Kemudian para nabi memberikan syafaat.
Kemudian orang-orang yang beriman memberikan syafaat, dan tidak tersisa kecuali zat yang maha pengasihnya dari seluruh pengasih, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian dipegang, diambil satu genggaman manusia, diambil dari neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Nah coba ini, fayukhriju minha, maka dikeluarkan, fayukhriju, maka mengeluarkan oleh Allah, ya, mengeluarkan oleh Allah, minha, daripada neraka, qauman, pada suatu kaum, lam ya'malu khairan qattu, yang tidak beramal oleh mereka khairan, pada kebaikan, qattu, selama-lamanya. Qad adu humaman fayulqihim fi nahrin fi afwal jannah. Sungguh mereka telah kembali humaman, dalam keadaan panas, fayulqihim, lalu mereka dilemparkan, fi nahrin, dalam suatu sungai, fi afwal jannati, di mulutnya surga. Yuqalu lahu nahrul hayat, dikatakan itu sebagai sungai hayat, sungai kehidupan. Fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis saili, lalu manusia itu keluar sebagaimana keluarnya benih daripada banjir nih, daripada endut-endut itu apa ya, bawaan banjir. Fayakhrujuna kalulu fi riqabihim al-khawatim ya'rifum al-jannah. Nah ini diperhatikan, haula'i utaqa'ullahi alladzina adkhalahumullahu jannah bi ghairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu. Mereka itu adalah pembebasannya Allah, yang alladzina adkhala, yang memasukkan pada mereka, alladzina Allah, oleh Allah, al-jannata, ke dalam surga, bi ghairi amalin, dengan tanpa amal, amiluhu, yang beramal oleh mereka, hu, pada amal, wala khairan, dan juga tanpa kebaikan, qaddamuhu, yang mendahulukan oleh mereka di dunia. Jadi ada orang-orang yang ahli maksiat, bejat luar biasa, tidak punya amal, tidak punya kebaikan, tetapi ternyata Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun toh awalnya dia dihukum dulu di neraka. Karena apa? Dosa-dosanya. Karena surga itu tidak bisa menerima orang yang masih punya dosa. Kalau ada hamba yang masih punya dosa kemudian mau mendekati surga, maka terpental akan kelempar masuk ke dalam neraka. Nah, kalau manusia itu dosa-dosanya sudah digodok di neraka, habis, hangus, kemudian dimandikan di dalam ma'ul hayat atau nahrul hayat, mereka sudah bersih lagi dari dosa-dosa, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Luar biasa ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga oleh Imam Bukhari. Sehingga jelas syaratnya dia harus bertauhid. Bertauhid, mengesahkan Allah, dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena Allah itu sangat maha pencemburu. Kalau Allah diduakan maka Allah enggak akan ridho. Jangankan Allah, ya kan, istri Anda saja, Anda yang mencarikan nafkah, Anda yang mencukupi segalanya, gara-gara Anda menduakan cinta, seluruh kebaikan Anda itu hilang, hangus. Nah, Allah Azza wa Jalla kan yang memberikan segalanya kepada kita. Lah masa Allah diduakan, maka Allah tidak akan terima, enggak akan ridho. Oleh sebab itulah, sebaik apapun manusia kepada manusia, tetapi kalau dia berani menduakan Allah, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Sebaliknya, walaupun manusia itu jahat kepada sesama manusia, tetapi dia tidak jahat kepada Allah, dia tidak menduakan Allah dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, walaupun pada awalnya dia harus digodok dulu di neraka, tetapi dia tidak akan kekal di neraka. Dia masih bisa masuk surga dan akan kekal abadi dalam surga selama-lamanya. Demikian jawaban kami, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.